Bayangkan hidup tanpa kebebasan, tidak boleh memilih pekerjaan, tidak boleh menentukan tempat tinggal, bahkan tubuh Anda bukan milik Anda sendiri. Selama ribuan tahun, kondisi seperti ini bukan cerita fiksi, itu adalah kenyataan bagi ratusan juta manusia dalam sejarah dunia. Namun di sisi lain, sejarah juga mencatat sesuatu yang luar biasa, yaitu perjuangan panjang umat manusia untuk menghapus perbudakan dan memperjuangkan hak asasi manusia. Video ini akan membahas sejarah perbudakan dan bagaimana lahirnya gerakan global untuk kebebasan berdasarkan bukti sejarah dan penelitian ilmiah. Yuk kita mulai. Perbudakan dalam peradaban kuno. Perbudakan bukan fenomena modern. Praktik ini sudah ada sejak peradaban paling awal. Dalam Mesopotamia, sekitar 3000 tahun sebelum Masehi, catatan hukum seperti Code of Hammurabi menunjukkan adanya sistem perbudakan. Di Mesir kuno, budak digunakan untuk pekerjaan rumah tangga, pertanian, dan proyek besar. Namun perbudakan mencapai skala besar di Yunani dan Romawi kuno. Di Kekaisaran Romawi, diperkirakan hingga 25-30% populasi adalah budak. Budak berasal dari tawanan perang, orang yang berhutang, dan perdagangan manusia. Dalam sistem ini, budak dianggap sebagai properti, bukan manusia dengan hak. Namun penting dipahami secara ilmiah, yaitu bentuk perbudakan di dunia kuno berbeda dengan perbudakan rasial di era modern. Status budak saat itu lebih terkait perang dan ekonomi, bukan warna kulit. Perdagangan budak Atlantik, era modern awal. Perbudakan memasuki fase paling brutal dalam sejarah pada abad ke-15 hingga ke-19 melalui perdagangan budak Atlantik. Bangsa Eropa membawa sekitar 12 hingga 12,8 juta orang Afrika ke benua Amerika. Perjalanan ini dikenal sebagai Middle Passage, perjalanan laut yang sangat kejam. Diperkirakan sekitar 15% hingga 20% meninggal di kapal karena penyakit, kelaparan, atau kekerasan. Berbeda dengan perbudakan sebelumnya, sistem ini bersifat berbasis ras, turun-temurun, dan permanen. Budak dipaksa bekerja di perkebunan gula, kapas, dan tembakau. Penelitian sejarah ekonomi menunjukkan bahwa sistem ini berperan besar dalam pertumbuhan ekonomi kolonial dan revolusi industri di Eropa. Namun di balik pertumbuhan ekonomi itu, ada penderitaan manusia dalam skala besar. Perlawanan para budak. Sejarah perbudakan bukan hanya tentang penindasan, ini juga sejarah perlawanan. Bentuk perlawanan terjadi dalam berbagai cara, yaitu melarikan diri, sabotase kerja, dan pemberontakan. Salah satu peristiwa paling penting adalah Revolusi Haiti tahun 1791 sampai 1804. Ini adalah satu-satunya pemberontakan budak yang berhasil mendirikan negara merdeka. Keberhasilan Haiti mengguncang dunia dan membuktikan bahwa sistem perbudakan bisa dilawan. Di Amerika Serikat muncul jaringan rahasia bernama Underground Railroad yang membantu budak melarikan diri ke wilayah bebas. Tokoh seperti Harriet Tubman menjadi simbol keberanian dan perjuangan kebebasan. Gerakan penghapusan perbudakan. Pada abad ke-18 dan ke-19 muncul gerakan moral dan politik yang disebut abolisionisme. Di Inggris, tokoh seperti William Wilberforce memimpin kampanye panjang di parlemen. Hasilnya, tahun 1807, Inggris melarang perdagangan budak, dan tahun 1833, perbudakan dihapus di seluruh wilayah Inggris. Di Amerika Serikat, konflik antara negara bagian yang mendukung dan menolak perbudakan akhirnya memicu Perang Saudara tahun 1861 sampai 1865. Setelah perang, Presiden Abraham Lincoln mengeluarkan Emancipation Proclamation dan Amandemen ke-13 secara resmi menghapus perbudakan. Secara global, sebagian besar negara menghapus perbudakan pada akhir abad ke-19. Namun secara ilmiah, para sejarawan menekankan bahwa penghapusan hukum tidak langsung menghapus diskriminasi dan ketidaksetaraan. Lahirnya konsep hak asasi manusia modern. Pengalaman panjang perbudakan mendorong dunia merumuskan konsep baru, yaitu hak asasi manusia. Setelah Perang Dunia II, dunia menyaksikan kekejaman besar terhadap manusia. Sebagai respons, pada tahun 1948, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan Universal Declaration of Human Rights. Dokumen ini menyatakan bahwa semua manusia dilahirkan bebas dan memiliki martabat serta hak yang sama. Hak tersebut meliputi hak hidup, kebebasan dari perbudakan, kebebasan berpendapat, dan hak pendidikan dan pekerjaan. Sejak saat itu, konsep HAM menjadi standar global dalam hukum internasional. Perbudakan modern, masalah yang masih ada. Meskipun perbudakan telah dihapus secara hukum, penelitian organisasi internasional menunjukkan bahwa praktek serupa masih ada hingga hari ini.
Menurut laporan International Labour Organization dan Work Free, sekitar 50 juta orang hidup dalam kondisi yang disebut modern slavery. Bentuknya antara lain yaitu kerja paksa, perdagangan manusia, pernikahan paksa, dan eksploitasi pekerja migran. Ini menunjukkan bahwa perjuangan hak asasi manusia belum selesai. Perbedaan pentingnya yaitu hari ini dunia secara resmi mengakui bahwa praktik tersebut adalah pelanggaran hukum dan moral. Pelajaran dari sejarah. Sejarah perbudakan adalah salah satu bab paling kelam dalam perjalanan manusia, namun sejarah juga menunjukkan sesuatu yang penting. Perubahan besar tidak terjadi secara tiba-tiba, ia terjadi karena perlawanan, kesadaran moral, dan perjuangan panjang lintas generasi. Hari ini, kebebasan yang kita anggap biasa adalah hasil dari perjuangan tersebut. Memahami sejarah perbudakan bukan hanya tentang masa lalu, ini tentang memastikan bahwa pelanggaran terhadap martabat manusia tidak terulang di masa depan. Karena pada akhirnya, sejarah menunjukkan satu hal, yaitu perjuangan untuk kebebasan adalah bagian dari perjalanan panjang umat manusia. Jika Anda ingin memahami lebih dalam tentang sejarah dunia, hak asasi manusia, dan peristiwa penting lainnya, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Salam!